Dukun Cana. Inilah ikan saya. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. Escapamos. Ladies and gentlemen, vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Al viento, lento y contento. Oke, selamat malam. Kembali lagi ke Sobat Family Dukun Cana. Spesial pada hari ini, saya dan tim datang ke rumahnya Om Rian, spesialis Marulius ya. Simak videonya berikut ini untuk mendapatkan info paling luar biasa untuk Sobat Family Dukun Cana. Oke, mari kita masuk. Nuwun, misi mencari Om Rian ada ya? Mana ya Om Rian ya? Om Rian, oh, siap. Saya Panji dari tim Family Dukun Cana. Mau tanya-tanya seputar Marulius. Boleh? Monggo. Siap. Oke guys, kembali lagi ke Sobat Tim Family Dukun Cana. Pada kesempatan malam ini kita sudah bersama Om Rian, spesialis Marulius. Kita akan bincang-bincang seputar Cana pada Om Rian. Mari kita simak videonya berikut guys. Oh Om Rian, sekalian ini saya mau tanya, untuk pertama kali kenal Cana itu gimana Om? Oh dulunya pertama kan di mancing. Nah saya kan lokasi kerjanya di spot Marulius itu sekitar 2017. Saya sama mancing, target dulu Cana Striata buat mancing itu, cuman nggak tahu kenapa kebetulan rezeki dapat Marulius pas posisi mancing. Nah, kena pas rame-ramenya puncak-puncaknya kan sekitar tahun 2019 browsing terus masuk ikut grup ISC, nyari tahu ikan apa tahu yang dulu pernah dapat, ternyata masuk Marulia Indonesia, dari Kalimantan. Jadi untuk pertama kali kenal Cana itu malah langsung Marulia ya, oke? 2017 ya? Ya. Itu dulu awalnya juga mancing berarti ya tadi ya? Ya, ini kan mancing, hobi awalnya kan dulu mancing, terus sekarang jarang mancing. Sekarang sudah punya banyak koleksi ya Om ya? Ini ngomong-ngomong nih, koleksi yang ada di rumahnya Om Rian itu kira-kira berapa Om? Kalau koleksi sekitaran 100 lebih lah, cuman yang masih kecil-kecil 100 lebih. Jadi sekitaran 100 lebih ya Om ya? Tadi kan Om bilang sempat kerja atau masih kerja ya? Masih kerja. Untuk yang Kalimantan sendiri, yang Om Rian tahu aja, itu Cana itu seperti apa yang di sana di Kalimantan, maksudnya itu kayak jenisnya banyak sih Mas. Yang di sana ada Bankanensis, terus Lucius yang sering itu, terus ada Bleuro, Marulides, ini Marulia ini sama apa ya, Mikro Pilotes ya, Toman Liodes juga ada. Banyak semuanya. Limbata pun juga ada.
ternyata di Kalimantan tuh luar biasa ya keanekaragaman cananya ya, banyak sekali. Oh ya, sekalian tanya untuk perihal Kalimantan Cana itu kan ada yang bilang ada yang dari sungai. Nah sungainya Kalimantan tuh yang pernah, saya belum pernah nih ke Kalimantan, itu kira-kira yang seperti apa sih? Biar sobat kami di Dukun Cana tahu untuk sungainya sendiri. Sungai maksudnya sungai gimana? Nah, sungainya tuh gitu loh, kan kita kan lihat, kalau saya sendiri kan orang sini kan lihat sungainya seperti itu Ya. nah kan nanti kan Om Rian kan bekerja di sana, mesti kan ada perbedaannya loh. Nah itu gimana perbedaannya, sungai di sini sama di Kalimantan itu? Oh yang itu biasanya blackwater mas, airnya blackwater itu pasti dari dulu biasanya blackwater sih, bedanya sama yang di Jawa. Tadi kan Om Rian bilang blackwater itu apa mas? Untuk pengetahuan aja ini, biar sobat kami di Dukun Cana tahu semua. Blackwater itu apa yang dimaksud blackwater itu? Blackwater itu sebenarnya jernih mas, cuman dia jadi hitam gara-gara tanin dari akar, dari daun kering itu yang di air itu jadinya taninnya kan pH rendah jadi coklat kayak gitu mas. Jadi blackwater itu sebenarnya. Jadi blackwater itu nek pandangan saya itu seperti rawa ya, hampir mirip rawa atau gimana? Atau sungai tapi rawa atau yang gimana mas? Sungai bisa, rawa bisa. Kalau dari sungai, yang di sungai itu dari akar sama sebenarnya sih. Cuman kalau sungai banyak daun, dari daun-daun pinggir sungai itu, nah, biasanya gitu. Oh jadi banyak daun-daunnya ya untuk sungai-sungai di sana gitu ya. Itu untuk arusnya itu gimana? Untuk arus sungainya apakah ya sama kayak yang di kita ini yang di Jawa atau gimana yang di Kalimantan khususnya? Beda-beda sih mas, ada yang kalau sungai-sungai besarnya, tapi kebanyakan arus deras sih, cuman sebagian berbatu, sebagian enggak gitu. Oh ya mas, tadi kan mas bilang tadi sungainya ada yang deras, ada yang untuk Cana sendiri yang di sana tuh karakteristik sungainya apa mas? Marulioides itu rata-rata dari rawa mas. Ya sebagian mungkin ada yang di sungai, cuman rata-rata di danau. Kalau yang Marulia ini rata-rata di sungai di arus deras gitu. Jadi kalau untuk Cana Marulia itu lebih ke sungai yang lebih deras berarti ya? Ya, di bagian-bagian hulu sungai rata-rata hidupnya di situ mas. Kalau di bagian hilir jarang ketemu. Jadi untuk Marulia sendiri itu karakteristiknya seperti apa mas daripada Cana-Cana lain di Kalimantan sendiri? Dia banyak di arus deras sih mas, kebanyakan arus deras di bagian hulu itu sih rata-rata hulu sungai itu. Kalau untuk karakteristik ikannya misalnya yang membedakan dengan Cana-Cana lain, misal yang saya tahu kayak seperti Yellow Centarum kayak gitu kan ada perbedaan mungkin di warna atau di corak atau gimana mas? Satu hidupnya, kedua dia kalau Marulia ini kan di WS-nya mas, yang beda banget sama Marulioides. Tiga postur tubuh lebih ramping daripada Marulioides. Nah itu sih mas yang beda banget sama Marulioides dari Marulia. Kalau untuk Marulia sendiri itu kalau untuk masuk ke tank ya itu kan ada yang orang kasih kadang tanknya setengah kadang full. Untuk mas sendiri untuk Marulia itu gimana? Air ya? Iya untuk airnya. Untuk air langsung full sih sebenarnya aman, asal ikan udah rekon di dalam styrofoam berapa minggu, kira-kira kalau nggak ada sakit udah sehat langsung naik tank aman. Untuk Marulia sendiri kan kalau orang misalnya progres, contohnya saya progres Yellow Centarum itu kan lebih ke warna. Kalau untuk Marulia sendiri itu untuk progresnya tuh ke arah mana mas? Ke WS-nya atau ke warnanya atau gimana? Atau bisa untuk seperti maru-maru pada lain? Sebenarnya sama sih mas. Kalau buat progres ya kalau di Marulia kan dia nonjolin ke WS-nya kan, wet spot itu. Nah itu WS lebih banyak lebih bagus sih itu. Kalau warna kan nanti ngikutin aja
rutin. Cuman ya rata-rata kalau Marulia yang beredar di Indonesia kan sebutannya Green Maru. Nah, jadinya dia identik ke warna kuning kehijauan. Rata-rata gitu. Hijaunya itu sesuai umur, nanti bakalan keluar sendiri sesuai umur gitu. Kalau untuk pakannya Mas, Green Marulia tuh seperti maru-maru biasanya atau misalnya kayak teh udang dan gitu-gitu juga sama? Ya sama, udang, cacing, terus serangga-serangga kayak jangkrik, nanti kasih ular pompong itu mau semua, apalagi ikan-ikan kecil lah tambah mau. Kembali lagi ke koleksi Om Rian, yang di sini tuh kira-kira ukurannya berapa Mas Green Marulia ya? Dari 20 cm sampai ini 65 hampir 70-an lah, itu paling besar. Kalau untuk kendalanya Mas, kendala untuk ibaratnya mensetelkan Green Marulia tuh gimana? Kendalanya kalau dengar ada ikan yang harus dikasih heater, kadang harus pakai lampu gitu. Kalau penanganan awal itu karantina sih di box sih Mas. Kalau buru-buru langsung naik tank, biasanya kalau tanpa karantina itu saya pernah ngalamin lepas lendir. Nah itu udah susah buat ngembaliin sehat lagi, susah, paling rata-rata kematian gitu. Jadi susahnya ya di situ ya, kendalanya ya untuk Green Marulia gitu ya Mas ya. Ya, yang pernah ditemuin itu sih. Kalau kayak pinrot, bodirot itu gampang sih, soalnya masih bisa ditangani lah. Kalau lepas lendir udah susah. Intinya kalau lepas lendir itu juga udah berat ya Mas ya, ikannya mungkin ya sudah ya di ambang ya 50-50 gitu ya. Ya udah susah banget ya. Belum pernah sih bisa nanganin itu. Pernah ketemu sekali gara-gara yaitu baru dapat WC-an dari alam, dari nelayan, langsung masuk box paling 3 hari, lihat ikan settle, udah buru-buru pengen naikin ke tank. Nah, jadinya gitu lepas lendir itu. Oh ya Mas, ini aku mau tahu aja nih, kan Mas juga udah lama di Kalimantan ya, itu kan saya tuh kepo perbedaan. Contohnya gini, antara Cana Barito, yang saya tahu Red Barito sama Red Seroyan itu kan sama-sama merah, atau itu gimana ya Mas? Pembedakannya kan mirip gitu loh. Yang membedakan itu apanya Mas? Yang Om Rian sendiri ketahui atau Mas Rian tahu? Wah, agak susah Mas itu kalau Red Barito sama Seroyan. Kalau apalagi pas posisi masih baby kan, sekarang Seroyan ada yang dilabelin kayak super red kayak gitu. Iya, betul. Kalau di head to head kan kayak agak susah sih. Ya tergantung ngambil dari sellernya, seller mana, mending tanyakan benar-benar keasliannya gitu. Terus dari seller mana, itu aja, percaya sama seller lah. Kalau saya kayak gitu sih. Jadi antara misalnya Red Barito dan Red Seroyan itu tipis banget ya itunya ya, untuk size baby ya. Jadi kalau untuk misal size dewasanya apa yang membedakan Mas? Size dewasa kayaknya dari bar. Oh, bar. Dari bar, cuman kalau orang awam kayak saya yang hitungannya belum keep Maruliodes, itu agak susah banget Mas membedakan itu. Cuman kalau dari senior saya katanya dari bar udah kelihatan, kalau dari Seroyan itu agak tipis, kalau yang dari bar itu tebal. Dan dari apa namanya, bunga itu kebanyakan Seroyan agak pelit Mas. Kalau dari bar itu lumayan banyak lah, agak pelit-pelit sama bunga. Oke Mas, jadi kalau untuk perbedaannya yang Om Rian sendiri tahu ya seperti itu ya Mas ya. Kalau ku pandang kerlipin yang jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali gelora jiwa mudaku. Oke Mas, tadi kan saya lihat nih koleksinya Om Rian, itu waistcoatnya itu di progress atau memang dekat alam Mas? Itu bisa di progress, bisa bakat alam nih Mas. Kalau di progress kan dari ngasih treatment, ngasih makannya itu bisa keluar sendiri gitu.
sekalian mas, ini kan ada dua size ya yang besar-besar. Ini kok kenapa yang size besar warnanya agak lebih ke kuning, kalau yang satu ke hijau? Itu yang membedakan tuh karena memang bakat alamnya atau memang gimana mas? Kayak ini dari umur sih mas, umur ikan itu pengaruh banget ke warna tuh. Jadi intinya semakin tua umur itu ikan akan semakin memunculkan warna aslinya gitu ya mas ya? Harusnya sih seperti itu, tapi harus diimbangi juga sama background, sama substratnya juga harus kontras buat naikin warnanya itu biasanya kayak gitu. Di tempatnya Om Rian sendiri itu berarti backgroundnya lebih banyak ke putih ya mas ya, jadi otomatis lebih ke warna ya berarti ya mas? Ya intinya sih kontras sih mas, putih terus saya kasih substrat apa pasir malam merah, ini nanti kan kontras ke corak ikannya, nanti dia muncul warnanya. Cuman ya yang 40 cm ini belum keluar, mungkin gara-gara umur sih mas, itu gara umur. Oh ya mas, kalian ini tuh saya itu ada yang unik mas, kan biasanya di tempat lain yang pernah saya kunjungi itu kan setiap ada akuarium itu pasti ada top filter. Ini kok nggak ada top filternya, itu nanti ngurasnya gimana mas, atau berapa minggu sekali mas? Ini wah nggak tentu itu mas, kalau nguras kira-kira aja mungkin sekitar 1 bulan sekali. Kalau udah kotor baru dikuras di WC gitu. Sekalian tanya mas, yang perihal air, untuk air yang Om Rian sendiri untuk koleksi cana-cananya itu apakah ada air khusus atau gimana mas? Air khusus kayaknya nggak ada sih mas, ini saya hitungannya pakai air sumur aja. Tapi tergantung juga dari awalnya pakai air apa ya, itu biar nggak kaget di treatment juga sih mas, biar ikan nggak kaget kan. Oh ya mas, sekarang saya itu kan dulu pernah ada orang cerita gini, ambil ikan di satu tempat terus pindah ke tempat lain, kadang ikan mohon maaf ya warnanya tuh kadang berubah dan lain-lain banyak. Lah untuk Om Rian sendiri apakah pernah mengalami kendala seperti itu? Kalau warna berubah kayaknya belum pernah sih mas, mungkin salah treatment atau pakannya bisa juga ikannya terus kaget jadi gosong, nah, mungkin bisa juga itu mas. Apakah kalau untuk cara Marulius ini ada pH-nya sendiri mas untuk atau sama dengan pH maru lainnya? Kalau pH, kalau di alamnya itu saya pernah ngukur sekitar pH 5,3 mas. Cuman kalau pas saya dapat WC-an itu biasanya langsung saya treatment pakai pH sekitar 6,4 biar kalau mau dibawa ke Jawa biar lebih tahan ikannya, itu seperti itu biasanya. Jadi perlu ditreatment dulu ya untuk sebelum misalnya dari Kalimantan masuk ke Jawa gitu. Itu kira-kira berapa hari mas untuk lama packingnya dari Kalimantan? Kan perlu penyesuaian tuh, masuk ke Jawa itu kira-kira berapa hari yang Om Rian sendiri tahu? Oh berarti karantina ya mas? Ya betul, karantina. Karantina itu minimal sekitar 2 mingguan mas, paling minim sekitar gitu, biar ikan adaptasi kan di pas karantina itu sebelum bawa ke Jawa, biar nggak kaget itu sekitar gitu. Apalagi ikan WC kan sangat rentan kan mas. Jadi untuk karantina sendiri dari Kalimantan itu sekitaran 2 minggu ya mas ya. Kira-kira itu untuk nanti sampai ke Jawa itu apakah si penerima itu misal saya beli itu perlu treatment lagi mas? Treatment mungkin buat nyesuaiin air sih, ya, tapi kalau sellernya bagus saja sih sepertinya, kalau yakin nggak usah pun insya Allah kuat ikannya. Jadi ininya tinggal kepercayaan pada seller ya mas ya. Jadi semakin kita percaya ini semakin data ikan bagus ininya gitu ya mas ya. Oke, terima kasih Om Rian untuk informasinya kita seputar Green Marulius, sangat-sangat bermanfaat. Semoga family Dukuncana lebih tambah ilmunya, lebih tambah pengetahuannya perihal Green Marulius. Oke mas, terima kasih ya mas ya. Siap-siap diwawancari lagi loh mas. Oh siap. Oke, family Dukuncana, sekian dari kami. Mohon undur diri dan terima kasih.
Kalau ku pandang kerlip bintang yang jauh di sana.